Hai, saya Mata Suherman. Hari ini masih di rumah aja karena saya mau share motret di rumah aja. Jadi tips-tips fotografi yang bisa dikerjain di rumah. Buat teman-teman yang udah nonton video saya yang sebelumnya, thank you for watching dan jangan lupa di-share ke teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan tips-tips memotret di rumah. Nah, hari ini saya mau share satu tips masih dalam konteks makro fotografi. Jadi yang hari ini saya mau share adalah memotret dengan menggunakan air dan minyak. Nah, sekarang peralatan apa aja yang kira-kira dibutuhkan untuk memotret ini? Nah, salah satunya yang udah pasti harus disiapkan adalah minyak dan juga air. Ya. Nah, setelah itu kita butuhkan wadah juga. Jadi kalau teman-teman nggak punya yang model kayak gini, ini adalah apa ya namanya? Mungkin mereknya Pyrex ya. Ini biasa dipakai buat masak. Nah, ini sebenarnya berguna karena dasarnya ini kan bersih ya. Dasarnya nggak ada mereknya atau apa. Nah, ini lumayan. Jadi bisa dipakai buat nanti taruh si air dan minyaknya di bawah sini. Nah, pakai kayak begini. Ini tutup stopless kue kering. Jadi mungkin bagian tengahnya ini kan agak mengganggu ya, nanti di Photoshop aja. Dan yang penting bentuk wadahnya itu bersih dan transparan, jadi nggak ada detail-detail yang mengganggu hasil foto kita nantinya. Selain itu yang dibutuhkan adalah lampu emergency seperti ini. Nah, ini lampu emergency yang saya punya, bisa dibeli di mana aja, gampang dan murah meriah. Nah, kemudian juga bisa pakai lampu lain yang bentuknya mungkin seperti ini ya, ini juga bisa dipakai. Saya kemarin udah cerita kalau ini dapatnya di S Hardware dan mungkin teman-teman bisa dapat di toko-toko perabotan rumah tangga lainnya ya. Gampang, pokoknya intinya pakai yang murah aja. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba masukin airnya. Nah, kemudian ini minyaknya kita coba masukin juga. Oke. Nah, air sama minyak kan mereka bermusuhan, jadi mereka itu nggak bakal nyatu. Jadi nanti akan ada buih-buihnya yang kepisah. Nanti dicoba diaduk. Dan kita lihat efeknya kayak gimana. Nah, lihat tuh, yang ini udah muncul tuh detailnya. Jadi udah ada buih-buihnya. Dimana airnya itu nggak akan menyatu sama minyak. Supaya bisa kelihatan detail lebih menarik, kita butuh cahaya dari bagian bawah. Jadi ini saya ada pakai lampu yang tadi, lampu bantuan itu. Nah, saya taruh di bagian bawahnya supaya detailnya lebih ada dimensinya. Nah, itu reaksi antara air dan minyaknya. Jadi buat nambahin supaya lebih menarik, kita kasih background warna-warni, yaitu dari CD yang tadi kita ambil itu, CD bekas. Jadi si cahaya ini bisa kita geser-geser supaya efeknya beda-beda. Nah tuh, kalau dipindahin ke sini kan beda-beda ya hasilnya. Nah, ini si lampunya kita coba geser-geser. Jadi kalau kita zoom, kita lihat, nah detailnya tuh banyak yang menarik. Di settingnya kira-kira kayak gini, cahayanya bisa dari samping, bisa dari atas, dicari angle yang paling the bestnya. Ini di bagian bawahnya saya pakai ada 2 CD bekas. Jadi kalau teman-teman mungkin punya lebih dari 1 CD bekasnya, bisa dijejerin supaya bisa dapet detail yang lebih menarik tuh. Cakep banget ya. Kalau teman-teman mungkin mau lebih detail, bisa beli satu kayak filter namanya Raynox. Itu nggak mahal sih, kurang dari 1 juta lah harganya. Nah, itu bisa dapetin detailnya lebih ngezoom lagi. Jadi lebih detail daripada lensa makro atau lensa biasa. Hari ini saya motretnya pakai Nikon C7 dan juga pakai lensanya lensa mikro 105.
nggak pakai flash, nggak pakai additional lighting yang sifatnya mahal gitu ya. Jadi saya cuma pakai emergency light aja. Nah ini beberapa hasil foto yang tadi saya coba. Jadi saya pakai aperture sekitar 5,6, kemudian pakai ISO-nya sekitar ISO 800, terus speednya sekitar 1/100 ya, 1/100 sampai 1/125. Kemudian untuk focusingnya sendiri tadi saya pakai manual fokus, karena kalau lensa mikro itu kalau kita focusingnya manual bisa jaraknya lebih dekat dibanding autofocus, dan kebetulan lensa saya kayaknya udah lama belum diservis, jadi kayaknya kurang sharp tadi. Nah ini beberapa tadi percobaan masih agak overexpose ya. Jadi emang harus trial and error, dicari angle yang paling bagusnya kayak gimana. Nah kalau teman-teman mungkin nggak punya lensa mikro atau lensa makro, nah bisa juga nanti di cropping aja. Jadi kayak begini, nanti kita cropping di bagian yang kita mau. Setup saya kira-kira kayak begini. Jadi kita cuma butuh beberapa lampu buat mencahayai si CD bekas tadi itu. CD-nya taruh di bawah. Nah tadi saya sempat coba-coba juga pakai kertas. Jadi ini ada kertasnya anak-anak nih. Saya tadi coba saya taruh di bawah. Tapi ternyata hasilnya agak kurang bagus karena dia kan nggak terlalu mantul banget. Terus detailnya itu agak terlalu kecil-kecil ya tuh. Jadi kayak detailnya agak terlalu rumit gitu. Jadi saya sih kurang suka kalau pakai ini. Terus saya juga tadi sempat coba pakai handphone. Jadi ini handphone saya. Tadi saya coba cari background yang abstrak kayak gini ya. Terus saya cari yang kayak gini juga. Terus beberapa nih yang warna-warni begini. Tadinya pengen coba apakah akan muncul menarik ya. Ternyata terlalu kecil screennya. Jadi kayak detailnya agak susah gitu nyarinya. Tapi kalau teman-teman di rumah mau coba, boleh aja dicoba pakai screen handphone atau mungkin pakai iPad juga mungkin bisa dicoba. Tadi ketika ditaruh di atas handphone ini, jadi ternyata brightness-nya itu kurang, padahal ini udah dibikin cahayanya itu yang udah pol banget, udah paling tinggi. Tapi ternyata detailnya masih agak kurang menarik. Tapi kalau mungkin teman-teman masih penasaran pengen coba, boleh dicoba. Kalau terlalu dekat, coba dinaikin ke atas dikit. Nah nanti kan dia ada bokehnya tuh. Nah bokehnya mungkin bisa menarik. Tapi mungkin kalau teman-teman juga mau menggunakan meja, jadi misalkan ada meja kaca di rumah, terus di bawahnya dikasih lampu-lampu warna-warni itu juga bisa. Jadi bisa pakai apa aja sih, prinsipnya adalah cahaya yang datang dari bawah gitu. Jadi kalau CD tadi karena dia sifatnya mantul, jadi ketika kita kasih cahaya dari atas dia akan mantul balik gitu, mantul balik sehingga warnanya jadi menarik. Nah ini yang dari hasil handphonenya nih. Jadi saya masih kurang puas kalau pakai handphone karena kayaknya brightness-nya itu kurang kuat. Jadi dimensinya kurang nongol. Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan meletakkan si lampu itu sendiri di bagian bawah. Jadi ini saya ada coba ditaruh di bawahnya, terus kemudian saya ada pakai kertas mika. Jadi mika transparan kayak gini warna-warni buat hasilin efek warna. Terus tadi juga saya ada coba dengan menggunakan alasnya itu dengan si kaca ini. Ini kaca dari Bingkai Foto. Dia warnanya tuh warna doff dan ada kayak teksturnya gitu. Nah ternyata hasil fotonya tuh agak sedikit berbeda. Jadi dia kayak ada tekstur doffnya kayak gini. Jadi buat teman-teman itu juga perlu diperhatikan kalau ingin motret makro seperti ini. Coba cari kacanya yang nggak banyak tekstur. Dengan menggunakan kaca yang tidak bertekstur, yang bening dan polos seperti ini, itu lebih menarik fotonya. Jadi lebih nggak ada gangguan ketajamannya. Nah teman-teman di rumah kalau yang lagi belajar foto, jadi make sure ruangannya itu terang. Jadi kalau misalkan kayak sekarang saya ini kan memang ada window lighting di sini ya. Jadi dia jatuh ke sini. Tapi itu aja menurut saya nggak cukup. Makanya saya nambahin lampu-lampu bohlam seperti ini. Jadi kalau kita tambahin nih, nah teman-teman bisa lihat hasilnya tuh beda, dimensinya tuh beda. Jadi selalu peka terhadap cahaya. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar mungkin kadang-kadang masih bingung ya, kok kayaknya sama aja sih. Kayaknya saya nyoba pakai cahaya seadanya gitu, kayaknya udah oke gitu. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, kita compare dengan foto-foto teman yang lain yang mungkin udah mencoba berulang-ulang,
kok kayaknya dimensinya beda, ketajamannya beda. Itu karena memang intensitas cahaya di ruangannya itu kurang. Nah, jadi coba tambahin pakai lampu-lampu emergency light kayak gini atau bohlam-bohlam yang ada di pasaran. Nah, kemudian tadi juga ada coba yang lampunya ditaruh di bagian bawah ya. Nah, ini yang pakai color gel. Nah, lampunya tadi saya taruh bagian bawah karena dia bentuknya kayak neon gitu ya, panjang-panjang. Jadi dia ada sekatnya itu ada warna hitamnya. Nah, kemudian tadi saya coba sengaja, jadi dia kesannya kayak foto black and white. Nah, ini detail-detailnya. Jadi jangan takut kalau misalkan jadinya kok jadi black and white ya. Nah, itu bisa jadi efek-efek yang menarik juga. Nah, ini dikasih color gel, hasilnya jadi kayak gini. Tips hari ini memotret dengan menggunakan minyak dan air sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, jangan lupa nanti hasilnya di tag ke Instagram saya, Martha Suherman dengan double N. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Keep safe guys.